Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudara, para pendengar yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, di tengah-tengah kita ditimpa oleh musibah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara Allah ini, untuk hidup di permukaan bumi ini, dan tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ini bisa memperkuat kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dengan salam terkirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan ajaran yang telah beliau tinggalkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya yang akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan mimbar dakwah syiar Ramadan pada hari ini, kita akan mencoba mengupas firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang juga nanti dilandasi dengan ayat-ayat lain. Kita beri tema tausiah kita pada hari ini adalah membangun kemuliaan umat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam surat At-Tin ayat 4 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Secara kasat mata bisa kita bandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Coba kita perhatikan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan hidup jika dibandingkan dengan kita manusia? Coba kita lihat hewan yang mereka hidup hanya menuruti kemauan nafsunya tanpa dilengkapi dengan akal dan pikiran. Tapi kita manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan juga dilengkapi dengan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang telah diciptakan oleh Allah pada diri kita. Kita lihat mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, semuanya berada dalam posisi, semuanya berada dalam tempat yang sangat strategis dan mendukung aktivitas kerja kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan ciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Bapak kaum muslimin, hadirin, sedang pendengar yang dirahmati Allah. Bagaimanalah nanti kiranya kalau seandainya hidung kita ini tidak dalam posisi yang sekarang, tetapi mungkin ditaruh oleh Allah di atas kepala. Bagaimanalah nanti kiranya mata kita ini, yang satu di belakang, yang satu di kiri. Tentu
sangatlah menghambat sekali dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menciptakan itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, kesempurnaan yang Allah berikan ini tentunya mari kita manfaatkan, mari kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tin lanjutannya Allah juga berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian Allah kembalikan manusia ke dalam posisi yang serendah-rendahnya. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini diantaranya adalah karena kita tidak memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan semestinya. Bentuk kita yang rupawan, ciptaan Allah yang serba bagus ini tidak kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah tidak kita kelola dengan baik, sehingganya pikiran, akal dikalahkan oleh nafsu, dikalahkan oleh hawa dan kemauan-kemauan duniawi kita, sehingga terjerumuslah kita ke dalam jurang kemaksiatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini juga banyak sebenarnya tantangan-tantangan kita yang justru kadangkala kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya justru akan menjatuhkan martabat kita, akan menghilangkan kemuliaan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah, kadangkala tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian menjadilah kita manusia yang hina, menjadilah kita manusia yang tidak mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah yang telah kita baca yang dituangkan dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran ini. Bagaimana Qarun yang dimuliakan oleh Allah dengan hartanya, tetapi dengan hartanya itu Qarun menjadi mungkar, Qarun menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qarun berpendapat bahwa harta yang dia miliki bukanlah usaha dari siapa-siapa, tapi adalah usaha dia sendiri. Al-Qasas ayat yang ke-76 sampai ke-83, bagaimana Allah menggambarkan di sana Qarun dengan hartanya. Qarun dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi bersama dengan hartanya. Kenapa? Karena sombong, karena tidak mengakui, karena lalai dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang lain pun demikian. Kekuasaan, kekuatan juga kadang-kala menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan justru mengembalikan kita kepada derajat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun yang telah diberikan oleh Allah kekuasaan yang cukup luas, tapi dengan kekuasaan itu Fir'aun mengakui bahwa dialah Tuhan, memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya dan mengakui bahwa dialah Tuhan di permukaan bumi ini. Tidak ada Tuhan selain dari Fir'aun. Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan yang luas, lantaran karena tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keturunan. Kadangkala keturunan juga menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam sejarah di dalam firman Allah bagaimana Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang merupakan keturunan yang dermawan, keturunan yang diakui oleh golongan-golongan lain,
Tetapi karena ongahnya Abu Lahab, karena tidak mengakuinya keesaan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab yang merupakan paman Nabi sendiri pun dicap sebagai hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekuatan, kekuasaan kita dengar, kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah kekuatan yang cukup besar. Tapi Allah akhirnya memusnahkan mereka. Kenapa? Lantaran tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa yang telah diberikan oleh Allah, fasilitas yang telah diberikan oleh Allah semata-mata kadangkala tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Begitu juga kita kadangkala kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, bentuk dan rupawan yang gagah, yang manis, yang serba komplit yang diberikan oleh Allah, kadang kita sombong dan tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dirumuskan oleh Allah kembali kepada kehinaan. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harta, kekuasaan, pangkat, jabatan itu ternyata tidak menjamin kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk dekat kepada Allah. Tapi bukan jaminan dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekuatan sekalipun akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan jaminan orang yang kuat, orang yang berkuasa adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Nah, lantas apa yang menjadi jaminan bahwa dia mendapatkan ini dan dia adalah orang yang dijamin oleh orang sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemuliaan yang sejati di sisi Allah itu adalah takwa kepadanya. Nah, dalam momen sekarang Ramadan ini, kayak sepertinya takwa bisa kita dapatkan, takwa bisa kita peroleh, kemuliaan yang sejati bisa kita gapai dengan cara tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan yang sejati. Maka dari itu, mari kita manfaatkan momen puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat berbekas bagi kita. Apalagi dalam suasana yang saat sekarang ini, di mana ibadah Ramadan kita pun diberikan cobaan lain dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Allah memberikan suatu cobaan, didatangkannya virus yang dinamakan dengan virus corona. Dan mudah-mudahan itu tidak menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi kita untuk mengisi Ramadan pada tahun ini dalam rangka menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang
Sering juga muncul pertanyaan dari berbagai pihak. Bagaimana kita akan melaksanakan Ramadan pada sekarang ini? Padahal kita tidak bisa datang ke masjid, kita tidak bisa berbuka bersama, kita tidak bisa berkumpul segala macam, tidak bisa keluar rumah. Perlu kita sadari Bapak kaum muslimin, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah bukan dibatasi dalam ruang dan waktu. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal walaupun hanya di rumah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa, mendekatkan diri kepada Allah walaupun tidak ke masjid. Karena memang sesuai dengan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, kita sekarang untuk dalam rangka pencegahan penularan virus corona, kita dilarang untuk datang ke masjid. Tetapi itu bukan penghalang bagi kita untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tarawih dan witir di rumah berjamaah dengan keluarga. Kita bisa berbuka bersama dengan keluarga di rumah, baca Al-Quran di rumah, sholat tahajud di rumah, dan mengisi amalan-amalan Ramadan lainnya di rumah tanpa terhalang ruang dan waktu, tanpa harus datang ke masjid, tanpa terhalang virus corona. Mudah-mudahan dengan kondisi yang diberikan Allah sekarang ini, ditambahnya oleh Allah ujian dengan datangnya virus corona, lebih meningkatkan hendaknya nilai ibadah puasa kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah benar-benar memberikan predikat yang mulia di sisinya, yaitu takwa kepada kita. Tentunya kepada kita yang menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mungkin itulah tausiah pendek kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kita meraih kembali kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar apa yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang justru harus kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.